Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Kang Hasan, yang terhormat Bapak Ibu pemateri sosialisasi budaya positif, serta Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Alhamdulillah, kehadiran Bapak Ibu di tempat yang berbahagia ini mudah-mudahan bisa memberikan kecerahan hati dan pikiran kita. Untuk memberikan waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Kang Hasan, yaitu Bapak Amin Rito SPD. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak yang terhormat, rekan-rekan Bapak dan Ibu guru yang luar biasa, yang hebat, terutama Bapak dan Ibu guru calon guru penggerak. Pertama dan paling utama tentunya puji syukur atas segala limpahan rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita semua. Karena hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, bisa mengikuti acara sosialisasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan dari Bapak dan Ibu semua. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan juga umatnya. Baik Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillah tentunya pada kesempatan kali ini saya merasa bangga kepada para calon guru penggerak. Hari ini sudah mulai mempraktekkan, membagi, mensosialisasikan kepada Bapak dan Ibu semua terkait dengan budaya positif itu seperti apa. Selama mengikuti kegiatan ini tentunya harapan saya pribadi selaku kepala sekolah kepada Bapak dan Ibu semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, bisa sampai selesai. Kemudian juga setelah selesai tentunya ada penerapan yang akan harus diterapkan di sekolah kita ini, sehingga harus ada bedanya nanti sebelum dengan setelah. Jangan sampai setelah kita mengikuti kegiatan ini hanya sebatas kegiatan saja, tapi tanpa adanya penerapan. Dan oleh karena itu mohon bisa nanti setelah kita memahami, menyimak, mendengarkan, mari kita sama-sama nanti mengamalkan di semester yang akan datangnya. Kemudian yang keduanya, Bapak dan Ibu semua, barangkali untuk diri saya sendiri dan juga Bapak dan Ibu semua, bahwa guru itu sesuatu yang luar biasa, tempatnya ladang ibadah. Oleh karena itu, ketika Bapak dan Ibu menghadapi permasalahan yang terkait dengan peserta didik, maka jadikan itu sebagai ladang ibadah. Ketika ada anak yang tidak bisa baca, ini menjadi sebuah peluang ibadah yang sangat besar. Ketika ada anak peserta didik yang tidak bisa ngaji, tentunya ini juga menjadi sebuah ladang ibadah yang besar. Niatnya Bapak dan Ibu ketika ingin mengajar, tentunya niatnya adalah niat untuk ibadah. Kenapa harus niat ibadah? Karena nanti akan double pahalanya. Yang pertama, pahalanya akan terus mengalir, jamiah gitu, akan terus mengalir terus saja gitu. Jadi tanpa henti-henti sampai dengan nanti kita sudah tidak ada, tentunya pahala ini akan terus mengalir. Nah, itu daripada tugas Bapak dan Ibu guru. Jadikan sebuah ladang ibadah. Bagi saya sendirinya tentunya ladang ibadah saya adalah ke Bapak dan Ibu guru. Seandainya Bapak dan Ibu guru yang ngajarnya bagus, termotivasi, ini menjadi sebuah ladang ibadah saya juga. Sehingga runtutan ladang ibadah itu akan terus mengalir sampai kapanpun dan sampai anak itu benar-benar sudah tidak ada. Nah itu, apalagi kalau misalnya anaknya sudah dewasa kemudian menjadi guru lagi, terus menerus menjadi runtutan sebuah amal ibadah yang tidak akan pernah putus gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu mohon nanti mari jadikan sekolah ini menjadi ladang ibadah kita untuk lebih baik. Apalagi di sini kita tahu bahwa alhamdulillah ada Pak Karjaya, kemudian ada Pak Suganti, kemudian ada Pak Kadali sendiri, itu ustadz-ustadz yang sangat luar biasa.
bahkan sudah mengisi di masjid ketika kultum Jumat. Oleh karena itu mari jadikan segala sesuatunya niat karena ibadah. Berangkat dari rumah niat ibadah gitu ya. Kemudian tentunya kepada para calon guru penggerak, pesannya adalah setelah mengikuti kegiatan ini terus semangat, terus lakukan perubahan-perubahan yang lebih baik untuk sekolah STK Madrasah, sehingga nanti dengan adanya CGP ini sebelum dan sesudah akan ada tampak yang berbeda, akan ada perubahan yang luar biasa. Oleh karena itu di sekolah kita mulai sekarang tentunya adalah motonya adalah sekolah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, itu yang harus kita tanamkan dari diri kita melalui CGP yang ada di sekolah kita. Dan yang terakhir tentunya Bapak dan Ibu semua, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fadli, Bu Alfa, dan Bu Ois yang sudah berani mencoba untuk mensosialisasikan, dan nanti tentunya kedepannya akan lebih banyak lagi perubahan-perubahan yang bisa merubah teman-teman, bisa merubah sekolah ke wajah yang lebih cerah. Itu ya teman-teman semuanya. Nanti barangkali jika sudah selesai kita nanti akan ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatan sekolah karena kita menjelang semester ya Bapak dan Ibu semuanya. Tetap semangat mengikuti kegiatan ini, bisa mengikutinya dengan seksama. Jika Bapak dan Ibu ngantuk, silakan minum. Kebetulan minumnya sudah disediakan. Kalau nggak ada, Bu Umi bisa ngambil minumnya nih di kantor Umi, yang biar meleleh Umi ya. Baik, itu saja Bapak dan Ibu semuanya. Seandainya ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat untuk Pak Fadli, Bu Ois, dan Bu Alfa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan motivasi kepada kita semua, sehingga teman-teman yang belum menjadi calon guru penggerak untuk siap-siap untuk bisa mendaftarkan diri dan bisa menjadi calon guru penggerak yang hebat. Selanjutnya, marilah kita dengarkan, kita simak, kita amati materi sosialisasi tahap pertama, yaitu sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan yang terhormat Ibu calon guru penggerak, yaitu Ibu Bapak Sri Asri SPD. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah STK Madrasah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mensosialisasikan terkait dengan budaya positif. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita telah diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam melaksanakan kegiatan pada siang ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad SAW, para sahabatnya, para keluarganya, sehingga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Bapak Ibu semua, Bapak Kepala Sekolah. Di sini saya berdiri bukan untuk menggurui atau mempunyai ilmu lebih, tetapi pada kesempatan ini saya ingin mensosialisasikan terkait dengan diklat yang saya laksanakan atau ikuti, yaitu calon guru penggerak, di mana pada diklat ini ada aksi nyata Pak. Jadi di dalam aksi nyata ini harus mensosialisasikan terkait materi tentang budaya positif. Maka dari itu saya memilih untuk di sekolah ini mensosialisasikan materi
hari ini dan alhamdulillah bisa terrealisasi pada siang ini dengan jumlah bapak dan ibu guru yang banyak mengikuti. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, saya minta untuk Ibu dan Bapak agar tidak terlihat lesu dan lebih fokus ya Bapak Ibu. Saya minta untuk semuanya berdiri dan kita melakukan ice breaking bersama-sama. Ya, Bapak Ibu sudah tahu lagu Sayonara? Tahu ya? Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Nah, untuk lagunya nanti sampai ke kata sampai saja. Sayonara, sayonara, sampai. Untuk selanjutnya diganti dengan kata pundak, lutut, kaki, gitu. Paham ya Bapak Ibu? Ya. Coba sambil tepuk tangan bersama-sama kita contoh aja dulu ya. Seperti ini ya Bapak Ibu. Sayonara, sayonara, sampai pundak, lutut, kaki. Nah, ada yang keduanya, bait yang keduanya. Buat apa susah, buat apa susah itu. Nah, itu diganti. Buat apa pundak, buat apa pundak itu. Pundak, lutut, kaki gitu. Paham ya Bapak Ibu semuanya? Iya. Bisa kita mulai? 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai pundak, lutut, kaki. Sayonara, sayonara, sampai pundak, lutut, kaki. Buat apa pundak, pundak itu. Pundak, lutut, kaki. Buat apa pundak, pundak itu. Pundak, lutut, kaki. Iya. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan untuk duduk kembali. Baik, kita lanjut memulai untuk ke materi. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif. Barangkali Bapak dan Ibu di sini sudah mengetahui apa arti dari budaya positif. Ada yang sudah tahu? Pak Kadeli barangkali? Ya. Budaya positif itu suatu hasil kebiasaan manusia yang punya nilai kebaikan-kebaikan yang bisa diterapkan kepada anak dan menjadi bekas anak itu merubah kelakuannya. Iya, 100 untuk Pak Harijaya. Tepuk tangan. Tepuk salut. Jempol, Pak Jaya, salut. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Jaya bahwa budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis dan bertanggung jawab. Nah, terkait dengan budaya positif tadi, tentunya harus ada perubahan paradigma kita. Dan apa saja yang harus diperhatikan untuk paradigma tersebut? Yang pertama yaitu sekolah itu harus menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid bisa berpikir bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan tanggung jawab. Yang kedua, sekolah harus menerapkan disiplin positif yang pada umumnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa.
Nah, terkait dengan kontrol guru terhadap siswa, Bapak dan Ibu, apakah kita bisa mengontrol seseorang termasuk siswa atau peserta didik kita di kelas? Bisa, ada yang bisa, ada yang tidak, ya. Saya umpamakan seperti kita mengepal sebuah yang berharga buat kita, yang sangat berharga yang ada di kepala tangan kita. Apakah Bapak dan Ibu akan membuka kepalan tangan itu ketika ada salah satu atau orang lain yang ingin mengambil dari kepalan tangan kita itu? Mau membukanya atau kita pertahankan? Iya, kita harus mempertahankan karena ini sangat berharga untuk kita. Jadi itu berarti bahwa kontrol dari kita, yang bisa mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Kalau kita bisa dikontrol oleh orang lain, berarti kepalan ini kalau ada orang yang ingin membukanya, kita dibujuk, dirayu, di segala macam pun akan kita buka. Yaitu namanya kita dikontrol oleh orang lain. Tetapi apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Ya kita harus mempertahankan itu, karena kita lah yang harus mengkontrol diri kita masing-masing. Tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Nah, perubahan itulah yang harus kita rubah. Paradigma itulah yang harus kita rubah, bahwa paradigma yang dulu yang disebut dengan stimulus respon, dan sekarang kita rubah menjadi kepada pendekatan teori kontrol. Apa itu perubahan atau paradigma stimulus respon? Artinya perubahan tingkah laku itu akibat dari peristiwa yang dialami. Sedangkan pendekatan teori kontrol yaitu strategi untuk mengatur perilaku manusia. Dan menurut Stephen R. Covey bahwa stimulus respon itu berlawanan dengan teori kontrol, ya Bapak Ibu. Di sini stimulus respon mengatakan bahwa kebutuhan kita itu semuanya sama. Tetapi menurut teori kontrol, realita kebutuhan kita itu semuanya berbeda-beda. Itu contohnya. Untuk menciptakan budaya positif, tentunya kita harus melaksanakan disiplin positif, ya Bapak Ibu. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi kepada peserta didik kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan bisa menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk selanjutnya, tadi terkait dengan disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia untuk melakukannya, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik Bapak Ibu, untuk menciptakan disiplin positif tadi, tentunya kita harus melaksanakan dulu atau membuat dulu keyakinan kelas yang sekarang disebut dengan kesepakatan kelas, ya. Apa itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Itu adalah merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan
akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Itu yang disebut dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, untuk pembentukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita harus harus memperhatikan hal-hal berikut ya Bapak Ibu. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi tidak terlalu banyak seperti peraturan-peraturan sekolah ya. Jadi yang di peraturan kelas itu lebih cenderung ke singkat gitu ya Bapak Ibu. Yang kelima, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat, karena nanti akan terlihat konsekuensi seperti apa yang diinginkan dan apa yang ingin dicapai oleh setiap kelas masing-masing. Selanjutnya, semua warga kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu yang harus diperhatikan oleh kita untuk pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Misalkan peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, nilai kebajikan apa yang dituju oleh kita? Nilai kebajikannya itu adalah tanggung jawab ya, atau keyakinan kelasnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Misalkan di kelas 4B, yang kedua itu peraturannya dilarang mengganggu orang lain, baik itu mengejek atau mengganggu secara fisik ya. Nah, untuk nilai kebajikan yang dituju yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Terus yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya yang dituju adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Nah, berikut sampai ke terakhir yaitu jangan berlari di kelas atau koridor misalkan. Nah, nilai yang ditujunya adalah keselamatan dan keamanan. Itu Bapak Ibu contoh dari keyakinan kelas yang telah disepakati. Apakah keyakinan kelas itu perlu sama atau harus sama dari setiap kelas? Tidak ya Bapak Ibu, tergantung kepada kita sebagai wali kelas masing-masing. Jadi kita bebas untuk mengeksplor apapun keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Tidak harus sama dari kelas 1 sampai kelas 6. Adapun poin-poin yang sama itu diperbolehkan, tetapi untuk disamaratakan semua kelas itu tidak ya, maksud saya harusnya ya ada yang berbeda lah, tidak harus sama semuanya. Gitu ya Bapak Ibu. Di sini ada contoh misalkan keyakinan kelas 1 apa, kelas 5 apa, kelas 7 misalkan atau kelas 6 apa gitu ya. Bisa dibaca ya Bapak Ibu di sini. Terkait dengan keyakinan kelas tadi, tentunya ada saja dari setiap peserta didik itu yang melanggar dari keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, bentuk-bentuk pelanggaran itu harus kita apakan Bapak Ibu? Apakah harus dihukum? Harus diberikan pelajaran? Diberikan hadiah atau bagaimana? Ya. Nah, di sini terkait dari apa yang tadi Bapak Suganti sampaikan bahwa setiap pelanggaran itu harus diberi sanksi ya, hukuman.
Nah, hukuman artinya bersifat tiba-tiba atau tidak terencana. Hukuman berupa fisik maupun verbal akan membuat siswa itu tersakiti. Jadi dengan adanya hukuman, siswa akan merasa tersakiti, Pak. Jadi akan teringat terus sampai mereka besar nanti, sampai mereka tidak ada, itu akan selalu membekas di hati mereka masing-masing. Karena mereka tidak menerima apa yang mereka lakukan itu tidak sebanding dengan apa yang mereka lakukan, gitu ya. Jadi lebih baik kita hindari dari hukuman ini. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini bersifat terencana atau sudah dibahas dan disepakati sebelumnya. Tapi konsekuensi tetap membuat siswa merasa tidak nyaman, ya, dalam jangka waktu pendek. Kalau tadi hukuman itu merasa tidak nyaman sampai akhir hayatnya, nah sedangkan konsekuensi walaupun sudah terencana dan sudah disepakati, tetap saja membuat tidak nyaman untuk mereka, ya, untuk peserta didik kita. Jadi apapun yang membuat terasa tidak nyaman untuk peserta didik kita sebaiknya kita hindari. Yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka akan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi di sini yang lebih cocok untuk kita lakukan adalah dari tiga ini adalah restitusi, ya Bapak Ibu. Mengapa peserta didik kita membutuhkan atau tidak menginginkan hukuman tadi, ya? Terus yang keduanya konsekuensi, karena teori kebutuhan manusia itu secara umum menginginkan atau memerlukan untuk yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang terakhir penguasaan. Ya, itu kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan atau mereka butuhkan. Nah, di sini ada video yang menayangkan tentang 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Ya, baik Bapak Ibu, itu adalah 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama ada posisi penghukum, yang kedua ada posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga ada posisi sebagai teman, yang keempat ada posisi sebagai pemantau atau monitor, yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Apa sih arti dari kelima posisi kontrol ini? Yang pertama yaitu posisi penghukum. Seorang penghukum biasanya mereka menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa
sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata, misalkan patuhi aturan saya, atau awas kamu kalau tidak ini misalkan nanti begini. Nah, itu contoh-contoh kata-kata yang bersifat penghukum ya. Jadi di antara kita misalkan ada yang pernah mengucapkan kata-kata demikian, berarti kita itu ada di dalam posisi penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru itu akan mengucapkannya dengan lemah lembut ya Bapak Ibu. Jadi pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Misal, ada yang tidak mengerjakan tugas, kita berkata seperti ini. Misalkan, nak, kamu tidak mengerjakan tugas, kenapa? Nanti kepala sekolah marah sama ibu. Nah, itu kata-kata itu bersifat membuat merasa bersalah terhadap anak. Jadi anak itu merasa bersalah ketika seorang guru mengatakan seperti itu. Jadi ada kata-kata nanti kepala sekolah marah sama ibu. Jadi situlah kita sebagai guru, seorang guru yang dalam posisi kontrol membuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan-ajakan atau bercandaan gitu ya. Misalkan kata-kata ini yang bisa kita katakan untuk posisi teman ya Bapak Ibu. Misal, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, itu bisa dikatakan kita sebagai teman buat mereka. Atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, itu merupakan persuasi untuk kita sebagai seorang guru dalam posisi kontrol. Selanjutnya untuk posisi selanjutnya adalah pemantau. Pemantau atau memantau berarti mengawasi ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sehingga sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang bisa diucapkan oleh seorang pemantau, misalkannya peraturannya apa ya nak, misalnya apa yang telah kamu lakukan selama ini. Nah, atau sanksi apa atau konsekuensi apa yang akan kamu terima misalkan setelah melakukan ini. Nah, itu disebut kata-kata yang selalu dilontarkan oleh seorang posisi kontrol pemantau. Yang terakhir adalah posisi kontrol manager. Posisi ini merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid. Jadi mengajak murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dan murid itu diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan murid dan bersama-sama dengan murid. Contoh kata-kata yang dilontarkan oleh seorang posisi kontrol manager yaitu contohnya apa yang kita yakini, misalkan kembali ke keyakinan kelas kita yang sudah disepakati. Terus dalam posisi manajer ini selalu menggiring kepada peserta didik untuk melakukan yang terbaik tanpa adanya hukuman dan konsekuensi. Itu ya Bapak Ibu. Nah, dari tadi 5 posisi kontrol yang sudah dipaparkan, sekarang coba Bapak Ibu pikirkan posisi kontrol apa yang sudah dilakukan Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas masing-masing. Saya minta nanti Bapak dan Ibu tuliskan di
sticky note yang akan saya bagikan. Kemudian Bapak dan Ibu tuliskan di dalam sticky note nanti yang pertama apa saja posisi kontrol yang sudah dilakukan, apakah itu pemantau, apakah manajer, penghukum, dan sebagainya. Terus yang kedua, menurut Bapak dan Ibu, posisi kontrol apa yang harus dimiliki oleh kita sebagai seorang guru atau pendidik? Ya, siap Bapak Ibu? Saya akan bagikan, nanti dituliskan di jawabannya di Sudah, Bapak Ibu? Baik, kalau yang sudah selesai, silakan Bapak Ibu sticky note yang tadi saya bagikan dan yang sudah diisi ditempel di styrofoam yang ada di depan Bapak Ibu. Bacanya di atas. Di atas. Ya, jawabannya bermacam-macam ya. Ada yang menurut anak-anak ini kan juga tinggal manis best. ya, sudah semuanya? Baik, Bapak Ibu sudah ditempel semua ya. Di sini jawabannya bermacam-macam. Ini punya Pak Jaya yang satu balik kanan, yang satu ke bawah. Yang mana ini? Pak Jaya. Ya, dari berapa Ibu dan Bapak Guru ya peserta, ini bermacam-macam jawabannya. Yang pertama, ada yang pernah menjadi posisi sebagai teman, dan yang keduanya manajer. Terus ada ini yang kedua manajer dan pemantau. Yang ketiga ada sebagai penghukum. Yang selanjutnya ada sebagai penghukum, juga sebagai manajer. Ada yang manajer, pemantau, penghukum, manajer, terus merasa bersalah, pembuat merasa bersalah ya. Terus ada yang sebagai teman,
ada yang sebagai manajer dan teman juga pemantau, ada pemantau atau manajer, dan yang terakhir ada yang ini di atasin aja ya, penghukum dan apa ini? Menurut saya yang harus dimiliki guru yaitu kontrol penghukum. Ya, dari semua jawaban-jawaban ini saya minta di antara Bapak dan Ibu yang menuliskan sebagai penghukum, mohon penjelasannya untuk ke depan menjelaskan kenapa atau posisi itu pernah dilakukan Bapak Ibu itu apa alasannya. Mangga, siapa yang mau ke depan, bersedia ke depan? Saya Bu. Nah, tepuk tangan untuk Bapak Jaya. Ya. Terima kasih kepada Ibu pemateri yang berkesempatan kepada saya. Saya selama ini mengontrol siswa itu menjadi dua bagian. Satu sebagai pertama awal dari awal tahun 2009, tugas saya hanya menghukum orang. Kenapa? Karena pada waktu itu tidak ada undang-undang kekerasan dalam anak. Nah, setelah ada undang-undang kekerasan dalam anak, maka mindset saya, paradigma saya adalah berubah. Ya, karena dulu biasanya saya mengajar itu kalau ada anak yang salah dikasih punishment. Anak yang baik, bagus, saya kasih reward ya. Nah, oleh karena itu selama masa kerja saya sebelum ada undang-undang kekerasan dalam anak, maka mengajar saya selama itulah saya jadi penghukum. Dan saya bertobat dan berubah, beriktikad mulai dari sekarang. Setelah ada pencerahan dari calon guru penggerak yaitu 5 posisi kontrol, maka saya detik ini saat ini beriktikad untuk menjadi guru manajer. Oleh karena itu doakan saya semoga apa yang saya ucapkan ini istiqomah sampai hayat dikandungkan. Ya. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang telah memberikan pencerahan pada hati saya, sehingga insya Allah saya akan berubah mulai dari sekarang menjadi posisi guru atau posisi manajer, baik itu di sekolah maupun di rumah dan di masyarakat. Jadi 3 posisinya harus terus. Terima kasih. Kurang punya maaf. Bila itu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tepuk tangan semuanya untuk Pak Jaya. Tepuk salut untuk Pak Jaya. Jempol, jempol, Pak Jaya, salut. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Di sini saya akan melihat lagi posisi pemantau. Mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang ingin menjelaskan kenapa selama ini alasannya berada di posisi sebagai pemantau. Siapa yang nulis? Ya. Ibu Silvi, tepuk tangan. Menurut saya, posisi saya sebagai pemantau ya, karena memang memantau siswa dari apa namanya tadi itu keyakinan kelas, kesepakatan kelas kan sudah dibuat, nah konsekuensinya juga sudah dibuat, nah jadi
kita tinggal memantau siswa kenapa melakukan itu, kenapa melanggar aturan, siap tidak menerima konsekuensi yang sudah ditetapkan bersama. Begitu saja Ibu. Tepuk tangan untuk Ibu Silvi. Tepuk salut untuk Ibu Silvi. Tepuk salut. Salut. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, dari tadi kedua Ibu guru hebat dan Bapak guru hebat yang sudah berjalan ke depan, apresiasi sekali ya. Memang betul untuk kita menjadi seorang guru itu seharusnya kita itu harus ada di posisi manajer ya, yang dianggap posisi yang paling sempurna itu adalah posisi manajer. Kenapa kita tidak masuk ke posisi penghukum? Karena posisi penghukum di sini sekarang tidak diperbolehkan ya Bapak Ibu. Jadi yang harus kita lihat adalah jiwa peserta didik kita masing-masing. Nah, untuk segitiga yang tadi telah kita bahas tentang restitusi, ada tahapan-tahapan untuk melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu ya Bapak Ibu, segitiga restitusi yang harus kita laksanakan sebagai seorang manajer. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa dan bagaimana cara untuk menstabilkan identitas ini? Menstabilkan identitas ini adalah bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak terlebih dahulu dengan cara misalkan mengatakan kalimat-kalimat seperti yang Bapak Ibu lihat. Itu yang pertama, ketika si anak melakukan kesalahan, kita tidak mengucapkan bahwa itu adalah salah, tetapi kita bisa menstabilkan dengan membuat atau mengatakan kalimat-kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa nah, karena kita hanya manusia biasa. Semua manusia pasti tidak ada yang sempurna misalkan gitu ya. Tetapi ibu paham kamu pasti punya alasan misalkan kenapa melakukan kesalahan, kenapa melakukan seperti itu. Jadi itu kata-kata yang seperti itu dicerminkan dalam bagian dasar dari segitiga yang disebut menstabilkan identitas ya. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, bila dikatakan misalkan kalimat-kalimat ini mungkin terdengarnya asing buat guru ya, buat kita. Namun bila dikatakan dengan nada atau tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan peserta didik kita. Contoh kalimat validasi yaitu misalkan ketika kita mengucapkan kalimat, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya,
misalkan itu. Terus kamu pasti punya alasan kenapa melakukan ini, misalkan. Terus juga kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu adalah contoh-contoh kalimat yang bisa dikatakan validasi tindakan yang salah. Untuk selanjutnya, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai langkah ke-1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi atau langkah yang tadi yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang merupakan contoh dari menanyakan keyakinan seperti ini, Bapak Ibu. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, misalkan. Terus, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, yang bagus, yang baik, misalkan. Kamu mau jadi orang yang seperti apa, nak? Misalkan. Itu disebut untuk menanyakan keyakinan kelas. Atau apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Misalkan itu ya, Bapak Ibu. Itu adalah contoh dari kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa kita berada di langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk sosialisasi budaya positif yang saya paparkan kali ini sudah selesai dan cukup. Mungkin untuk refleksi, silakan Bapak dan Ibu nanti tulis kembali apa yang sudah didapat dari pertemuan kita hari ini, dari materi ataupun dari keinginan Bapak dan Ibu untuk kedepannya, sehingga menjadi sebuah terobosan baru atau kita bisa berkolaborasi demi mencerdaskan pendidikan, mencerdaskan anak didik kita masing-masing di kelas, ataupun kita bisa menuliskan keinginan apa yang ingin kita lakukan untuk pembelajaran di kelas. Maka Bapak Ibu ditulis kembali di sticky note yang telah saya berikan tadi. Ya, baik Bapak Ibu, ada yang sudah selesai, kalau sudah selesai, maka ditempel di styrofoam yang ada di depan Bapak Ibu semuanya.
Ini yang sobat mandiri. Ya, baiklah dari refleksi yang telah Bapak Ibu tulis, di antaranya mangga yang ingin menjelaskan di depan perwakilan satu peserta, mangga. Ya, Ibu Lis, tepuk tangan. Awas jangan jerit-jerit. Baik, terima kasih kepada Ibu Bapak atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan refleksi terkait kegiatan yang telah kita laksanakan pada hari ini. Untuk pada kegiatan sosialisasi budaya positif ini, yang saya dapatkan dari kegiatan ini banyak tentunya Ibu, karena di sini banyak sekali ilmu-ilmu yang memang tidak saya ketahui seperti itu Bu. Jadi ternyata ternyata guru itu harus memiliki posisi kontrol yang tepat untuk menangani permasalahan baik di kelas ataupun di sekolah. Kemudian ternyata dalam menyelesaikan permasalahan itu ada tahapan-tahapan yang memang harus kita lalui. Jadi tidak asal menyelesaikannya saja, yaitu mungkin terkait dengan penerapan segitiga restitusi ini. Kemudian dari secara keseluruhan materi yang saya dapatkan jadi menginspirasi saya Bu, menginspirasi saya tuh jadi terinspirasi, saya harus menjadi guru yang lebih baik lagi, bukan hanya menjadi guru yang lebih baik dalam menyampaikan pembelajaran, tapi menjadi guru yang istilahnya disenangi oleh anak karena posisi kontrol yang tepat yang saya gunakan kepada anak. Mungkin itu sedikit refleksi yang dapat saya sampaikan Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut untuk Ibu Lis. Tepuk salut. Salut. Ya, tangan untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu, untuk pemaparan materi yang saya dapat ketika saya mengikuti tingkat CGP mungkin dicukupkan sekian. Marilah kita berubah paradigma kita dari seorang guru yang tadinya ya sekedar datang pulang. Mungkin setelah ini kita bisa maju dan lebih semangat lagi untuk menjadi seorang manajer di kelas maupun di sekolah kita masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, untuk yang terakhir kali saya minta untuk berdiri semuanya. Kita lakukan lagi ice breaking, tentunya yang berbeda ya Bapak Ibu. Hafal lagu di sini senang, di sana senang. Sudah tahu ya Bapak Ibu? Ya. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Talali lambai-lambai, tidur digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Ya, terima kasih teman-teman kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mangga silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah sosialisasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Apa, dan marilah kita tutup kegiatan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.